السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat kesehatan, nikmat ilmu, nikmat kesempatan. Wajib kita syukuri semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari nikmatnya, karena dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap semua nikmat yang Allah berikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi kita nikmat yang lainnya dan akan menambahkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid." Dan Rabb kalian telah mengumumkan, telah mempermaklumkan, jikalau kalian bersyukur maka aku pasti akan menambahkan bagi kalian, artinya nikmat, dan jikalau kalian kufur maka sesungguhnya azab sangat pedih. Ayat yang mulia ini memberikan kepada kita nasihat, peringatan agar kita terus mengingat Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita ingin nikmat tersebut Allah jagakan bagi kita, Allah tambahkan bagi kita, Allah tetapkan bagi kita, dan jangan justru kita kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita diancam dengan azab Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari keberkahan, dijauhkan dari kebahagiaan, dijauhkan dari kebaikan. Salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menunjukkan kepada kita jalan Islam, jalan sunnahnya, dan Allah Subhanahu wa taala telah jadikan kita semua sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis, beliau Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Qalu ya Rasulullah, "Wa man ya'ba?" Qala, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Semua umatku pasti mereka akan masuk dalam surga
kecuali orang-orang yang enggan. Mereka para sahabat bertanya, siapakah ya Rasulullah orang-orang yang enggan? Beliau Rasulullah SAW bersabda, siapa yang taat kepadaku, pasti dia akan masuk ke dalam surga. Barang siapa yang menentang aku, maka dia berarti termasuk orang-orang yang enggan. Hadis ini menegaskan bahwa kita, orang-orang beriman, wajib mendengar, taat secara yakin, secara mutlak kepada Rasulullah SAW setelah taat kepada Allah. Karena dengan taat kepada Allah dan Rasulullah SAW, kita pasti bahagia. Dan di antara sebab-sebab kesengsaraan, kesusahan, kesulitan, dicabutnya keberkahan, dijauhkannya kita dari kebahagiaan, karena kita tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasulullah SAW. Dan di antara sebab orang itu lemah ketaatannya kepada Allah dan Rasulullah SAW adalah dha'ful yaqin, karena lemahnya keyakinan kepada Allah, lemahnya keyakinan kepada Rasulullah SAW. Karena kuatnya keimanan kepada Allah dan kepada kenabian dan risalah Rasulullah SAW, Allah akan mudahkan apa yang dipandang sulit oleh semua manusia. Apa yang dipandang mustahil oleh manusia, Allah jadikan mudah. Allah akan dekatkan kebahagiaan, Allah akan dekatkan kemudahan, Allah akan dekatkan keberkahan, Allah akan jauhkan kesusahan, Allah akan jauhkan ketidaktenangan, Allah akan jauhkan kesulitan. Tapi kita mulai dengan keyakinan, kita mulai dengan akidah, kita mulai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah SAW. Selama itu ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, kita taati. Sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Tidak boleh kita mendahulukan akal kita, perasaan kita, emosi kita, pandangan orang, kata-kata orang. Karena manusia dengan perasaannya semata, dengan akalnya semata, dengan pandangan mereka semata, tidak akan pernah sampai mengetahui apapun yang Allah Subhanahu wa taala ilmui, yang Dia Allah Maha mengetahui apa yang paling baik untuk kita, apa yang membahagiakan kita, apa yang menyengsarakan kita, apa yang menyusahkan kita, apa yang membahagiakan kita, kita dekatkan diri kita. Dan yang membahagiakan kita itu adalah dengan taat kepada Allah dan Rasulullah SAW. Walaupun tidak sesuai dengan akal kita, walaupun tidak sesuai dengan perasaan kita, walaupun tidak sesuai dengan hati kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita kaum muslimin untuk mendengar dan taat kepada Rasulullah SAW di dalam taat kepada Allah, bahkan taat kepada pemimpin selama dia mengajak kepada kebaikan yang memimpin kita, yaitu as-sam'u wat-ta'ah fil mansyati wal makrah, yaitu mendengar dan taat walaupun kita tidak suka. Karena tidak semua yang kita tidak suka itu mudarat bagi kita, dan tidak semua yang kita suka itu baik bagi kita. Dan yang paling tahu yang manfaat, yang membahagiakan, yang menyengsarakan, yang menjauhkan kita dari ketenangan hanya Allah Subhanahu wa taala, karena Dia yang menciptakan kita. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ketahuilah bahwasanya Dia Allah yang Maha tahu apa yang Allah ciptakan. Dia lebih tahu tentang kita, makhluknya, dibandingkan kita tentang diri kita. Dia Allah Maha tahu apa yang membahagiakan kita. Dan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesulitan, dengan sesuatu yang kita tidak suka. Tetapi kalau selama itu perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW, dan kita ikuti dengan keyakinan bahwa Allah pasti perintahkan yang membahagiakan kita, Allah pasti melarang kita dari yang menyengsarakan kita. Kalau itu asas kita bersikap, maka kita pasti akan bahagia walaupun dengan banyak ujian. Dan orang itu pasti akan sengsara kalau menyelisih Allah dan Rasulullah SAW, walaupun dia tampak dalam kemudahan, walaupun dia tampak dalam kekayaan yang banyak, walaupun dengan pangkat dan jabatan yang tinggi, tapi dia selalu dalam penderitaan, kesusahan kalau dia tidak taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Karena apa yang kita mau belum tentu itu baik bagi kita. Kalau itu menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Tapi kita punya asal akidah dan keyakinan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW, walaupun itu banyak ujiannya, walaupun itu harus mengorbankan harta, mengorbankan perasaan, mengorbankan apapun yang kita miliki, bahkan nyawa kita. Kalau itu untuk Allah dan untuk taat kepada Rasulullah SAW, pasti itu akan membahagiakan kita. Dan itu yang Allah gambarkan kepada orang-orang yang betul-betul berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang beriman dengan harta mereka, dengan jiwa mereka, dengan nyawa mereka, yaitu dengan imbalan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan masuk ke dalam pembahasan salah satu ibadah yang besar, rukun Islam, yang dia membutuhkan bukan hanya pengorbanan tenaga, bukan hanya pengorbanan harta, bukan hanya pengorbanan harus meninggalkan orang-orang yang kita cintai, dan bukan hanya pengorbanan fisik, tapi dia pengorbanan banyak hal. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadis bahwa dia adalah jihadnya kaum muslimin, bahkan para muslimah yang tidak disyariatkan jihad di jalan Allah, jihad mereka adalah berhaji dan umrah ke Baitullah. Oleh karena itu orang-orang beriman tidak boleh menggunakan akalnya semata, apalagi mendahulukan akalnya, mendahulukan perasaannya, mendahulukan kata orang, mendahulukan emosi semata, mendahulukan kata hati semata, padahal itu menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Tapi orang yang beriman menggunakan keyakinannya bahwa apa yang Allah perintahkan pasti baik, apa yang dilarang oleh Allah SAW pasti buruk kalau kita langgar. Dan itu adalah konsekuensi kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan itu Allah akan perlihatkan kemudahan-kemudahan itu. Jadi kita mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kita. Boleh jadi kita membenci sesuatu padahal itu baik bagi kita. Ini keyakinan seorang mukmin. Oleh karena itu seorang mukmin tidak mendahulukan akalnya dibandingkan dengan wahyu, tidak mendahulukan perasaannya dibandingkan dengan wahyu. Dia mendahulukan keyakinan dan akidah dia kepada Allah dan akidah dia kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu kita lihat dan dengar ada orang yang berhaji, ya, tidak mungkin secara teori dia akan bisa berhaji. Harta dia tidak punya kedudukan, dia orang biasa. Tapi kalau Allah mau, dia sampai ke Baitullah tanpa harta benda yang harus dikorbankan, tanpa ada dia memiliki jabatan yang harus dia andalkan, tapi karena dia memiliki Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus jadi keyakinan seorang mukmin. Bahkan orang-orang yang seperti itu, yang tidak dia punya harapan dengan harta benda, dia tidak punya harapan dengan kedudukan di dunia, dia tidak punya harapan apapun, itulah yang akan mudah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia hanya fakir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagi Allah semua hal itu menjadi mudah. Tidak sedikit orang yang punya kekayaan yang banyak, bahkan dia sudah berusaha dengan harta yang banyak. Kita dengar pemberitaan sebagian orang, ada orang yang menginfakkan harta 400 juta, 500 juta, dan dia sungguh-sungguh berangkat mau ke Baitullah, tetapi kemudian tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sedikit orang-orang yang kaya bahkan tidak digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji ke Baitullah. Bahkan mungkin orang-orang yang dekat dengan Makkah atau dekat dengan kemudahan-kemudahan secara duniawi. Oleh karena itu, kita yang tidak diberikan oleh Allah atau belum diberikan oleh Allah harta kekayaan yang mencukupi, jangan kita putus asa. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa Allah itu akan memudahkan apa yang kita minta selalu kepadanya, dan yakin bahwa apa yang dimudahkan oleh Allah pasti mudah.
Apa yang Allah jadikan sulit, hatta semua orang di muka bumi ini mengatakan dia mudah, maka pasti dia akan sulit. Karena dia yang Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan ini penting keyakinan ini. Ya, karena keyakinan itu tidak cukup dengan pengetahuan saja. Tidak cukup dan hanya kita punya ilmu saja. Banyak orang yang punya ilmu, dia baca Quran, dia hafal Quran, dia hafal banyak hadis, dia paham teorinya dan sebagainya. Tapi kalau itu tidak masuk ke dalam hati kita sebagai sesuatu keyakinan atau akidah atau yang meyakinkan kita untuk kita amalkan, maka kita tidak akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak sedikit orang yang sederhana ilmunya, sedikit ilmunya, tapi karena dia yakin dengan sedikit ilmu yang dia miliki itu saja yang diberikan oleh Allah, itu justru menghasilkan amalan yang jauh lebih mudah dan lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan tidak sedikit orang-orang awam itu dia lebih kuat keyakinannya dibandingkan dengan sebagian para penuntut ilmu. Ya, dia penuntut ilmu siang malam baca Quran, hafal hadis banyak, tetapi keyakinannya kecil. Tidak punya kekuatan yakin, dan itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan ini. Kebahagiaan itu bukan pada kemudahan semata. Kebahagiaan itu kadang-kadang pada kesulitan, pada ujian yang kita hadapi, tetapi kita diberikan oleh Allah kenikmatan dan kebahagiaan melalui setiap ujian-ujian tersebut.